Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk melanjutkan pemaparan materi sebelumnya tentang paradigma sosiologi, di mana dua pemaparan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu paradigma, ya, tentang polemik sosiologi yang memiliki multi asumsi atau multi paradigma. Kemudian pemaparan yang kedua tentang paradigma fakta sosial, ya, yang termasuk di dalamnya teori-teorinya Emil Durkheim dan teori-teorinya Karl Marx atau teori struktural fungsional dan teori konfliknya Karl Marx. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemaparan berikutnya tentang paradigma sosiologi bagian yang ketiga. Kali ini kita akan mencoba untuk sedikit memaparkan tentang paradigma definisi sosial. Ya, bagaimana paradigma sosiologi bagian yang ketiga. Paradigma definisi sosial dalam sosiologi. Ya, yang termasuk dalam paradigma definisi sosial ini diantaranya adalah teori-teorinya Max Weber. Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman 21 April 1864, meninggal di Munchen, Jerman 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Eksemplar dari paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karyanya Max Weber, yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial atau social action. Ini Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, yang ditulis oleh A.M. Anderson dan Talcott Parsons. Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda dengan Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Ini karya Max Weber yang mengulas tentang tindakan sosial. Mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri, menurut Weber berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial. Ini karya masterpiece Max Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dengan demikian, tindakan manusia tanpa kecuali sepanjang dimaksudkan sebagai tindakan yang menyatakan keterlibatan manusia secara individual, pantas dikategorikan pula sebagai fakta sosial. Jadi fakta sosial itu kalau menurut Weber bukan kondisi masyarakat secara general, tapi termasuk di dalamnya adalah tindakan yang bersifat individual, ya. Ini sama, ya, etika Protestan dan semangat kapitalisme karya Max Weber. Pokok persoalan dari paradigma definisi sosial atau pokok persoalan yang pantas untuk dijadikan pokok persoalan dalam sosiologi. Weber sebagai pengemuka eksemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal inilah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Jadi pokok persoalan sosiologi menurut Weber adalah tindakan sosial dan hubungan sosial. Nah, ini.
Inti dari tesisnya adalah tindakan yang penuh arti atau tindakan yang penuh makna dari individu. Tidak semata-mata tindakan tersebut diarahkan oleh struktur ya. Jadi dalam hal ini Weber masih memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menafsirkan dunianya ya, terlepas dari individu yang lain. Yang dimaksud dengan tindakan sosial di sini adalah tindakan individu sepanjang tindakan tersebut memiliki makna bagi dirinya ya, bermakna bagi dirinya, atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Nah, ini secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami interpretative understanding tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal atau sebab akibat. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasar, yakni konsep tentang penafsiran atau pemahaman serta konsep yang menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama ya. Untuk menerangkan metode untuk menerangkan bagaimana kita menafsirkan atau memahami tindakan sosial individu atau hubungan sosial tersebut. Ini ya gambarnya. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain ya. Contohnya misalnya bertanya kepada orang lain yang menuntut respon, atau melakukan tindakan-tindakan nyata yang ditujukan pada orang lain untuk mendapatkan respon orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin ya, membatin, atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat pengaruh situasi yang serupa, atau berupa persetujuan pasif dalam situasi tertentu. Itu kata Max Weber. Jadi tindakan sosial itu bisa berwujud dua hal, tindakan yang nyata-nyata ditujukan pada orang lain ataupun tindakan yang sifatnya membatin ya. Misalnya rasa tidak suka yang tidak dikemukakan itu ya, membatin, atau yang hanya disimpan dalam diri subjektif seorang individu tanpa dikemukakan pada orang lain ya. Itu termasuk tindakan sosial juga atau termasuk fakta sosial kata Max Weber. Nah, ini gambarnya. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu, sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang ya, saat ini, waktu yang lalu, atau waktu yang akan datang. Dari segi sasarannya, maka pihak sana yang menjadi sasaran tindakan si aktor dapat berupa seorang individu atau sekumpulan orang ya. Bisa jadi satu orang individu menghadapi sekelompok orang ataupun antar individu gitu ya. Nah, ini dengan membatasi suatu perbuatan sebagai tindakan sosial, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak termasuk ke dalam objek penyelidikan sosiologi gitu ya. Jadi dengan kita membatasi tindakan individu sebagai tindakan sosial, maka tindakan yang lain atau perbuatan-perbuatan lain tidak termasuk objek penyelidikan sosiologi. Atau misalnya tindakan yang tidak ditujukan pada orang lain atau tindakan yang ditujukan pada benda mati. Misalnya tindakan secara khusus diarahkan pada benda mati, misalnya kita melempar air gitu ya di sungai, yang
tidak kita maksudkan untuk mengundang respon orang lain. Itu bukan merupakan objek kajian sosiologi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bukan objek kajian sosiologi karena tidak mengundang respon orang lain, ya, diarahkan pada benda mati. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mempelajari tindakan sosial itu. Weber menganjurkan melalui penafsiran dan pemahaman, ya, interpretative understanding, atau menurut terminologi Weber sendiri Verstehen, ya, Verstehen. Dengan kata lain, peneliti harus memahami motif dari tindakan si aktor, ya, tidak semata-mata pengaruh struktur atau peranata sosial, ya, seperti itu. Nah, ini wawancara mendalam, salah satu hal untuk kita memahami motif perilaku seseorang atau motif tindakan seseorang. Bagaimana memahami motif tindakan si aktor? Weber menyarankan dua cara, yakni melalui kesungguhan dan dengan mencoba mengenang dan menyelami pengalaman si aktor tadi, yaitu kita mendengarkan orang lain curhat atau menyatakan, ya, keluh kesahnya dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk memahami motif tindakan aktor atau orang lain. Weber menyarankan dua cara, yakni melalui kesungguhan, ya, bersungguh-sungguh untuk memahami, ya, orang lain, dan dengan mencoba mengenang dan menyelami pengalaman si aktor. Nah, ini, ya, jadi untuk lebih memahami kejiwaan atau kedalaman batin seseorang, itu, ya, Max Weber. Demikian atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakannya ke dalam 4 tipe rasionalitas, ya, ini yang terkenal. Demikian atas dasar rasionalitas tindakan sosial Weber membedakannya ke dalam 4 tipe rasionalitas tindakan sosial, dan semakin rasional tindakan tersebut akan semakin mudah untuk dipahami, ya. Semakin rasional tindakan sosial akan semakin mudah untuk dipahami. Di antaranya recreational action, affectual action, serta traditional action atau tindakan rasionalitas instrumental, ya, rasionalitas nilai, ya, kemudian afektif dan tindakan tradisional, ya. Silahkan Anda perdalam lagi, ya, tentang tipe-tipe tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, ini etika Protestan dan semangat kapitalis, termasuk salah satu karya masterpiece dari Max Weber yang sangat terkenal. Di dalamnya termasuk bagaimana caranya kita memahami, ya, orang lain melalui konsep tindakan sosial. Teori-teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial. Ada 3 teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial ini. Masing-masing adalah teori aksi atau action theory, teori interaksionalisme simbolik, symbolic interactionalism, dan fenomenologi. Ketiga teori ini mempunyai kesamaan ide dasarnya, bahwa menurut pandangannya manusia adalah aktor yang kreatif, ya, tidak semata bentukan dari struktur atau peranata sosial. Manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Dia bisa menafsirkan realitas sosial sesuai dengan kehendak dirinya, gitu, ya. Jadi dibandingkan dengan Emil Durkheim, Max Weber ini lebih memandang individu itu bebas menafsirkan realitas kehidupan sosialnya. Kalau Max Weber atau teori fakta sosial ini lebih melihat manusia sebagai sosok yang determinis, ya. Segala tingkah lakunya diarahkan oleh struktur atau peranata sosial.
ini Max Weber tentang metodologi sosiologi. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma. Ya, buktinya ada penyimpangan sosial gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan lain sebagainya seperti yang diasumsikan paradigma sosial ya. Ini mengasumsikan bahwa buktinya terjadi perubahan sosial ya. Artinya bahwa setiap individu bisa saja menafsirkan ya realitas sosialnya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar kontrol dari fakta sosial. Itu kata paradigma definisi sosial. Itu ya, punya kekuatan untuk merenung. Manusia itu tidak sebatas aktor mati yang hanya dikendalikan oleh sistem atau struktur sosial yang ada gitu ya. Metode yang digunakan dalam paradigma definisi sosial. Penganut paradigma definisi sosial ini cenderung mempergunakan metode observasi atau pengamatan dalam penelitian mereka. Alasannya adalah untuk dapat memahami realitas intrasubjektif ya individu dari tindakan sosial dan interaksi sosial. Itu ya, observasi. Bisa observasi partisipatoris atau hanya sekedar observasi berjarak atau pengamatan berjarak. Ya, itu saja sedikit pemaparan tentang paradigma definisi sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk kemudian memperdalam berikutnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi dengan apa itu paradigma sosiologi, bagaimana paradigma sosiologi. Bagian yang keempat kita akan membahas tentang paradigma perilaku sosial yang digagas atau yang termasuk paradigma perilaku sosial, diantaranya teori-teori Skinner ya, teori psikologi behavioristik Skinner. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.